Oke, jadi hari ini sudah ada pemateri Bapak Muhammad Taufik NT SPD, MPD ya, yang akan membawakan pendidikan karakter dan tata tertib siswa serta ekstrakurikulernya. Oke, selamat pagi Pak Taufik. Pagi, Bu Sarah. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah kabar baik. Iya. Bapak sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Keluarga juga. Amin. Iya. Silahkan Pak membawakan materinya. Ya, Ananda disimak dengan baik ya. Nanti di tengah atau sebelum kita break akan ada kuis. Jadi silahkan untuk menghubungi WA 085299697104 ya. Di sini sudah ada Ibu sediakan set stiker dan kemudian ada gantungan kunci untuk Ananda sekalian bagi 10 orang yang menjawab pertanyaan dengan tepat. Nah, silahkan Pak Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana Ananda-aku semua, sehat-sehat? Alhamdulillah, amin, amin. Ya Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk hari kedua. Mudah-mudahan anak-anakku semua beserta keluarga, Bapak Ibu yang sempat mendampingi putra-putrinya dalam kegiatan ini, mudah-mudahan kita tetap senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Anak-anak sekalian, untuk hari kedua pelaksanaan PLS kita hari ini, insya Allah saya akan membawakan materi tentang pendidikan karakter. Next. Anak-anak sekalian, jadi di dalam pelaksanaan PLS kita kali ini, materi yang akan saya sampaikan ini kita sudah sebagian siswa sudah menerima pada hari Rabu kemarin, karena ada sesuatu hal sehingga pelaksanaan PLS kita alihkan ke model daring. Anak-anak sekalian, jadi pendidikan karakter di sekolah dibawa oleh saya adalah guru produktif kendaraan otomotif dan kemudian beri tugas tambahan sebagai wakasek kesiswaan, dan insya Allah hari ini kita akan mengikuti kegiatan ini. Next, jadi pendidikan karakter di sekolah kita ya. Jadi pendidikan karakter atau karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kemudian kebudayaan, hukum konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Nah, di dalam karakter itu nilai-nilai yang dilandasi, perilaku yang dilandasi oleh norma agama, karena kita di sini adalah berbagai macam agama, maka kita harus betul-betul melaksanakan kegiatan-kegiatan agama kita masing-masing. Kemudian budaya, demikian pula karena kita berbagai macam budaya, sehingga kita harus saling menghargai dan menghormati. Begitu pula dengan hukum dan konstitusi, hukum adat dan estetika. Estetika adalah seni dan keindahan ataupun lingkungan. Kemudian next, pendidikan karakter yaitu suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai. Jadi untuk pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah, Bapak Ibu guru senantiasa bagaimana di dalam pengembangan pengetahuan itu senantiasa kita menanamkan nilai-nilai etika di dalamnya, termasuk kesadaran dan kemauan. Anak-anak sekalian akan diarahkan bagaimana supaya anak-anakku, salah satu contoh adalah mencintai lingkungan sekolah. Kemudian termasuk diri sendiri, sesama lingkungan maupun kebangsaan. Next. Nah, aspek nilai karakter yang dilihat adalah budaya, nilai karakter dengan Tuhan, bertakwa, religius. Nah, dengan nilai-nilai budaya ini,
maka semua siswa peserta didik diharapkan dengan agama kita masing-masing, bagaimana kita bisa mengembangkan diri, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena kenapa? Di masa pandemi sekarang ini kita betul-betul dituntut bagaimana supaya betul-betul kita melaksanakan nilai-nilai keagamaan kita masing-masing. Nah, di dalam masa pandemi ini dengan kita banyak berdoa, banyak beristighfar, melaksanakan ibadah dengan baik sesuai dengan agama kita masing-masing, insya Allah kita akan dijauhkan dengan penyakit ini. Kemudian dengan diri sendiri, kemudian dengan diri sendiri kita harus berlaku jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa berusaha, kreatif, inovatif, mandiri, mempunyai rasa ingin tahu. Nah, anandaku sekalian, dengan bersifat jujur, maka kita diharapkan bahwa anandaku sekalian di dalam beraktivitas kehidupan sehari-hari, termasuk dalam diri kita sendiri, kita harus jujur. Bagaimana saya bisa berperilaku dengan baik? Bagaimana saya bertindak dengan baik? Kemudian bertanggung jawab. Nah, kemudian kalau ada amanah-amanah yang diberikan dari orang tua, dari guru, dari teman-teman, tetap kita harus bertanggung jawab dalam hal ini. Misalnya ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, maka kita harus tuntaskan dengan baik. Kemudian bergaya hidup sehat. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi sekarang ini, maka kita harus betul-betul banyak mengatur waktu, banyak berolahraga, istirahat, supaya imun kita naik. Kalau imun kita naik, maka badan kita bisa sehat dan bisa terhindar dari penyakit. Kemudian disiplin, apalagi di dalam mengikuti proses pembelajaran misalnya normal, maka kedisiplinan itu betul-betul harus dijalankan dengan baik. Di masa pandemi ini, di rumah misalnya, anak-anakku harus disiplin menghargai waktu, belajar tepat waktu, istirahat tepat waktu, ada diberikan tugas oleh orang tua diselesaikan dengan baik. Begitu pula dengan kerja keras. Dengan bekerja keras, insya Allah anak-anakku sekalian semua akan mencapai cita-cita yang kita harapkan. Kemudian percaya diri. Kalau kita sudah bisa percaya diri di dalam hal melakukan sesuatu hal yang kita inginkan, insya Allah akan kita berhasil. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berjiwa berusaha. Kita sebagai anak-anak atau siswa peserta didik yang menuntut ilmu di sekolah kejuruan, maka anak-anakku harus punya jiwa usaha yang tinggi. Di SMK Kartika ataupun di SMK yang lain, kita ada mata pelajaran tentang kewirausahaan. Maka disitulah perlu kita kembangkan diri, bagaimana anak-anakku semua bisa punya jiwa untuk berusaha sekecil-kecil saja. Apalagi semasa sekarang ini ada sistem online, kita bisa menjual, membeli secara online. Anak-anakku banyak usaha bisa kita lakukan untuk melakukan itu. Kemudian mempunyai rasa ingin tahu. Nah, anak-anakku sekalian, dengan perkembangan teknologi sekarang ini, maka banyak hal yang perlu kita lakukan. Maka informasi-informasi melalui media sosial itu banyak sekali. Silakan anak-anakku mencari hal itu untuk memajukan diri, mengembangkan diri. Kemudian dengan sesama dan lingkungan, kita sadar hak dan kewajiban, patuh pada aturan sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, tentu anak-anakku sekalian banyak hal-hal budaya ataupun aturan-aturan sosial yang harus kita patuhi di lingkungan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lebih-lebih di lingkungan masyarakat pada umumnya. Mari kita saling menghargai, menghormati. Kalau perlu kita simak pakatabe. Kalau ada lebih senior dari kita, lebih tua dari kita minta tabe. Kemudian kita berbicara. Kemudian nilai-nilai kebangsaan. Anak-anakku sekalian, sudah banyak berita-berita hoax tentang NKRI, tentang masalah agama. Sehingga anak-anakku sekalian, agama apapun agama kita, mari kita tingkatkan nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara ini. Mari kita, kalau kita bermedia sosial, mari kita memberikan informasi yang akurat, informasi yang punya data yang baik dan benar. Next, anak-anak sekalian,
Nah, di dalam pembinaan karakter anak-anakku sekalian, kaitannya dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah kita, tentu Bapak Ibu guru dalam hal membuat perangkat pembelajaran, tentu kita akan berangkat dari nilai-nilai karakter itu. Bagaimana kita merumuskan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, tentu Bapak Ibu guru akan membuat suatu perencanaan, yaitu dengan salah satunya menyusun silabus. Nah, di dalam silabus itu sebelum kita kembangkan masuk di RPP sebagai bahan ajar, tentu nilai-nilai karakter di dalamnya kita harus kembangkan. Contohnya anak-anak sekalian, tentu kita harus kembangkan misalnya kerjasama, rasa ingin tahu, percaya diri, mandiri dan sebagainya. Pun di dalamnya diharapkan anak-anakku sekalian kita bisa dengan proses-proses pembelajaran yang telah kami susun di dalam kegiatannya itu, nanti kegiatan proses pembelajaran akan kelihatan seperti apa. Apakah Anda membangun kerjasama, membangun rasa ingin tahunya di dalam proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ataupun yang diikuti anak-anak sekalian. Tentu dalam hal proses pembelajaran itu banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, mungkin tentang bagaimana kita terhindar dari korupsi, dari narkoba, karena semua hal ini bisa mempengaruhi cita-cita yang kita harapkan ke depan. Kemudian dalam proses pembelajaran itu tentu akan ada hasil evaluasi. Dievaluasi bagaimana hasil proses pembelajaran yang telah kita lakukan bersama antara Bapak Ibu guru dengan Anda semua. Tentu hasil-hasil yang diperoleh itu akan kita kaitkan dengan sikap dan perilaku Anda sekalian. Nah, tentu yang pertama adalah bagaimana Andaku hadir tepat waktu mengikuti proses pembelajaran itu. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa kedatangan anakku tepat waktu dalam mengikuti proses pembelajaran, maka di situlah kita bisa lihat bahwa anakku bisa disiplin. Dengan disiplin itu, maka karakter anak-anakku sekalian juga bisa terbangun dengan baik. Sehingga Bapak Ibu guru bisa memberikan nilai sikap, apakah A, apakah B. Maksudnya A adalah sangat baik, B itu baik, C agak cukup, mungkin D mungkin kurang, E sangat kurang. Next. Jadi anak sekalian, pengembangan karakter juga bisa kita lakukan melalui pendidikan ekstrakurikuler. Jadi pendidikan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar daripada proses pembelajaran secara formal di kelas. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini bisa dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, yang dikontrol oleh pembina ekskul masing-masing. Nah, salah satu contoh di dalam pembinaan karakter melalui ekstrakurikuler adalah kegiatan-kegiatan OSIS. Jadi hanya satu organisasi di sekolah yang namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah, yang membawahi beberapa kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Di SMK Kartika ini banyak sekali namanya ekstrakurikuler. Namun secara umum kami sampaikan bahwa dalam pembinaan karakter melalui ekstrakurikuler, salah satunya adalah kegiatan seperti kita sekarang ini adalah PLS, ya, pengenalan lingkungan sekolah. Melalui PLS ini ada beberapa materi-materi mungkin yang sudah diterima oleh Bapak anak-anak semua, yang disampaikan baik oleh kurikulum dari Pak Hadi kemarin melalui pendidikan keluarga dan wawasan kebangsaan. Kemudian pengembangan karakter dengan ekstrakurikuler ini diantaranya adalah pendidikan pendahuluan bela negara. Di SMK Kartika ini dulu dalam waktu normal pelaksanaan pendidikan secara normal, kita di sini dikenal dengan kegiatan MOS atau masa orientasi, yang dikenal sekarang pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di dalam kegiatan itu kita laksanakan namanya PBB yang dibina oleh tentara atau dari keamanan kita sendiri yang ditunjuk oleh ibu yayasan. Nah, di dalam kegiatan itu betul-betul anak-anakku pengembangan bela negara anak-anakku semua ditunjukkan di situ, diperlihatkan, dibina oleh dari tentara. Kemudian pendidikan berwawasan kebangsaan, di situlah anak-anakku dikembangkan pemahamannya, dikembangkan pengetahuannya tentang bagaimana kita mencintai bangsa dan negara kita ini.
banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, termasuk kepramukaan. Disitulah anak-anak sekalian dibentuk kepribadiannya, seperti apa menjadi seorang pemimpin. Nanti akan kelihatan di kegiatan kepramukaan. Kemudian tak kalah pentingnya di SMK Kartika ini, di luar daripada kegiatan ekstrakurikuler, itu ada kegiatan-kegiatan apel pagi sebelum kita mengikuti proses pembelajaran. Disitulah kelihatan bagaimana anak-anakku bisa disiplin mengatur waktu untuk hadir di sekolah tepat waktu. Karena di SMK Kartika ini, di sekolah kita cintai ini, kegiatan apel pagi itu kita laksanakan jam 7.00 pas sampai dengan jam 7.15, sehingga anak-anakku sekalian harus mengatur waktu di rumah, disiplin di rumah, menjaga mengatur waktu, mengatur istirahat, supaya anak-anakku bisa hadir di sekolah tepat waktu untuk mengikuti apel pagi. Kemudian ada kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Anak-anak sekalian, di SMK Kartika ini kita senantiasa juga mengundang dari tim-tim kesehatan, dari kepolisian untuk memberikan pencerahan tentang penyalahgunaan narkoba. Karena kenapa? Dengan narkoba ini anak-anak sekalian, mohon maaf, mudah-mudahan anak-anakku peserta didik baru yang masuk di SMK Kartika ini tidak pernah ada yang mencoba. Kita lihat situasi sekarang ini, di tingkat SD saja sudah ada yang mencoba soal itu. Dia mencoba, ya sekali mencoba karena merasa enak dan menggerakkan, maka seterusnya akan dicoba. Ketagihan, sehingga kita melakukan seterusnya. Olehnya itu anak-anakku sekalian, mari kita dengan narkoba ini kita hindari. Jangan sampai kita mau mencoba, kalau ada teman-teman mengajak, mencoba apakah dalam bentuk permen, bentuk rokok dan sebagainya, mohon agar anak-anakku menjaga hal itu. Bahkan di SD saya lihat, di SD karena mungkin untuk mendapatkan narkoba yang rasanya tingkat tinggi, maka dia menggunakan lem. Dia biasa hisap-hisap lem itu, apakah lem Fox, lem apa saja modelnya. Dari awalnya itu, setelah mereka mudah mendapatkan uang, maka dia mungkin tingkatkan bentuk-bentuk narkoba yang dilakukan. Padahal dengan narkoba, anak-anakku sekalian, itu akan merusak semua saraf-saraf otak-otak kita, saraf tubuh kita. Yang tadinya fisik kita kuat, imun kita kuat, tapi karena kita selalu sudah terbiasa mencoba dengan narkoba itu, maka sangat susah untuk kita menghindari. Jadi anak-anak sekalian, dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, Bapak, Ibu guru di sekolah sangat mengharapkan anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dari kegiatan ekstrakurikuler yang kita kembangkan, anak-anakku bisa mengembangkan bakat minatnya, sehingga disitulah bisa terbentuk karakternya anak-anakku sekalian. Next. Nah, aspek karakter ada olah pikir. Nah, olah pikir ini adalah kecerdasan dan kreatif. Anak-anakku sekalian, dengan kecerdasan ini maka anak-anakku dituntut dan diharapkan bagaimana kita banyak mengasah diri, banyak membaca buku. Anak-anakku sekalian, Indonesia ini dari 60 negara yang diteliti oleh para ilmuwan luar negeri, Indonesia berada di urutan yang ke-59 dalam hal literasi membaca buku, membaca berita apa saja. Dari tingkat kecerdasan anak-anakku sekalian, bangsa Indonesia sebenarnya tidak kalah, cuma karena di dalam hal membaca, mencintai buku itu sangat kurang. Kemudian olah hati, kejujuran dan tanggung jawab, ini yang sangat perlu anak-anak sekalian. Di dalam diri kita harus betul-betul kita tanamkan namanya kejujuran. Karena dengan jujur, anak-anakku dalam hal bertindak, insya Allah akan dihargai orang lain bahwa kita bisa berbuat dengan baik. Kemudian bertanggung jawab. Nah, kita harus bertanggung jawab. Apapun yang diembangkan kepada kita tetap harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, bertanggung jawab terhadap orang lain, apalagi harus bertanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian olahraga. Senantiasa kita harus menjaga diri dengan banyak-banyak olahraga, sehingga kita bisa bersih. Dengan olahraga
kita bisa menilai diri kita bahwa apakah saya sehat, apakah saya sudah bersih. Maka anak-anakku sekalian, dengan mengatur waktu, mengatur pola istirahat, pola makan, insya Allah kita bisa menjaga diri kita dari apalagi sekarang situasi sekarang ini pandemi semakin banyak, sehingga anak-anakku harus betul-betul menjaga namanya kebersihan. Kebersihan diri kita, lingkungan kita, termasuk di rumah kita. Kemudian olah rasa, yaitu peduli dan tertib. Ini kita harus peduli anak-anak sekalian. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus menjaga diri kita terhadap virus ini. Kita harus menjaga teman-teman kita, lebih-lebih terhadap keluarga kita, orang tua kita di rumah. Ingat anak-anakku sekalian, orang tua kita di rumah itu bisa saja ya imunnya lemah, mungkin juga ada penyakit bawaan. Anak-anakku memang mungkin imunnya kuat sehingga tidak kelihatan virus yang masuk di dalam diri anak-anakku sekalian. Mohon maaf, mudah-mudahan hal ini terjadi. Anak-anakku sekalian, sekali lagi dengan kepedulian kita, mari kita menjaga diri sendiri, kemudian teman-teman kita, lebih-lebih terhadap orang tua dan keluarga kita di rumah, supaya semuanya terhindar dari virus corona ini. Next, anak-anak sekalian, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa negara kita ini, bangsa Indonesia yang kita cinta ini sangat mengharapkan bagaimana supaya anak-anakku semua peserta didik itu bisa berkarakter dengan baik, yaitu dengan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anakku sekalian, kita harus betul-betul sebagai orang yang beragama, mari kita senantiasa mengembangkan diri, mengasah diri, belajar banyak tentang agama kita masing-masing. Nah, dengan meningkatkan pengetahuan kita tentang agama kita, menjalankan perintah Tuhan, insya Allah jadi manusia yang berakhlak mulia. Next, anak-anakku sekalian, jadi untuk mencapai yang namanya karakter yang baik di sekolah, tentu sebagai peserta didik, sebagai siswa, maka banyak hal yang harus kita ikuti di dalam hal tata tertib yang berlaku di sekolah, termasuk dalam hal kapan masuk dan pulang sekolah. Nah, peserta didik itu harus di SMK Kartika ini sebelum apel pagi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita harus jam 7 pagi kita sudah mulai apel pagi sampai dengan jam 7.15. Karena kenapa? Pembelajaran kita itu dimulai jam 7.15 sampai dengan biasanya sampai jam 2.15. Itu pun lihat, ini dalam situasi normal. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, pandemi, tentu proses pembelajaran dengan daring tentu maksimal sampai jam 12. Mungkin kita mulai jam 8 sampai jam 12. Mungkin ini sudah disampaikan kemarin oleh bidang kurikulum. Kemudian peserta didik yang datang terlambat itu pasti dicatat oleh guru piket, kemudian dilaporkan ke BK, guru bimbingan konseling, kemudian dari situ akan disampaikan ke orang tua bahwa anak kita sekian kali terlambat atau sekian kali tidak masuk belajar. Kemudian siswa wajib mengikuti proses pembelajaran di sekolah dari jam pertama sampai jam terakhir. Itu wajib. Next, jadi anak-anak sekalian, selain daripada kegiatan-kegiatan ini, ada kegiatan proses pembelajaran yang harus kita ikuti bersama dengan baik. Jadi kita dalam hal pembelajaran normal, maka pembelajaran dimulai jam 7.15. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan sesuai dengan jadwal yang ada. Dari sekian banyak kegiatan-kegiatan proses pembelajaran ini, ada satu hal yang sangat diharapkan agar peserta didik tidak membawa alat komunikasi, kalaupun itu dibawa, maka itu harus di silent. Semua alat-alat elektronika di sekolah itu, anak-anakku yang bawa HP, radio, tape recorder, MP3 dan lain-lain, pada saat jam pembelajaran berlangsung harus tidak diaktifkan. Karena kenapa? Itu bisa mengganggu. Bahkan di sekolah kita ini, kalau ada yang kedapatan, biasanya sesuai dengan aturan yang berlaku, itu HP biasa kita simpan sampai 3 bulan ataupun sampai dengan 1 semester.
Nah, dari sekian banyak kegiatan ini, anak-anakku sekalian, terutama di laboratorium, di lab, maka harus anak-anakku memperhatikan semua tata tertib yang berlaku di dalamnya. Next. Anak-anakku sekalian, selain daripada kegiatan proses pembelajaran tadi, maka anak-anakku sekalian dalam mengikuti proses pembelajaran ini, maka anak-anakku harus dituntut menggunakan pakaian seragam sekolah. Ya, secara umum di dalam proses pembelajaran kita di sekolah SMK Kartika, maka secara umum anak-anakku diharapkan ada sopan santun, rapi, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian seragam putih abu-abu dipakai pada hari Senin, Selasa, lengkap dengan atribut dan dasinya. Kemudian seragam batik ya biasanya dipakai pada hari Kamis, lengkap dengan atribut. Kemudian seragam pramuka dipakai pada hari Kamis dan Jumat, lengkap dengan atribut. Kemudian tahun lalu kami ada kebijakan bahwa hari Jumat itu kita sama-sama menggunakan baju koko, karena baju koko itu belum tentu bahwa hanya orang Islam yang punya baju koko itu, semua biar non Muslim bisa menggunakan. Kemudian peserta didik tidak diperkenankan memakai baju praktek ataupun baju seragam sekolah dari rumah ke sekolah. Nah, kalaupun misalnya kita belajar praktek pagi hari, maaf, yang pertama, maka tetap kita menggunakan seragam baju yang dipakai pada hari itu. Misalnya hari Senin kita praktek, maka kita pakai baju putih abu-abu dari rumah sesuai dengan harinya. Tapi tidak diperbolehkan menggunakan baju praktek ataupun baju seragam dari rumah ke sekolah. Itu menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Next. Jadi anak sekalian, selain daripada seragam tadi, maka ketentuan pakaian seragam putri, khusus putri. Jadi banyak yang dipersyaratkan. Salah satunya adalah yang model celana ya, untuk putra ini, untuk putra model celana itu biasanya anak-anak sekarang kalau pakai celana dia harus pakai kantong plastik untuk masukkan. Karena kenapa? Terlalu sempit. Nah, celana untuk putra lebar di bawah itu kita sarankan 15 cm, kemudian panjang pas di mata kaki, dan baju tidak jangkis. Nah, sekarang ini banyak sekali anak-anak menggunakan baju jangkis. Kemudian dibuat sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian memakai sepatu warna hitam dan berkaos kaki putih. Nah, ini masih ada kebijakan bisa menggunakan sepatu hitam kemudian les putih di bawah. Tapi tidak boleh sama sekali menggunakan sepatu yang ada warna-warna atau warna-warni di atas, di luar daripada bagian bawah warna putih. Kemudian baju seragam batik dan pramuka dilengkapi dengan atribut khusus termasuk lambang kelas. Ya, alhamdulillah di SMK Kartika ini baju seragam batik itu sudah ditentukan oleh yayasan, dalam hal ini Ibu Panglima. Next. Anak-anak sekalian, untuk ketentuan pakaian seragam putri. Nah, ini rok warna abu-abu dan baju putih lengan pendek, ya, lengan panjang bagi peserta didik yang berjilbab. Kemudian potongan rok dan baju seragam batik dan pramuka dilengkapi dengan atribut dan lambang kelas. Model rok ya panjang pas di mata kaki, walaupun tidak pakai jilbab, tetap roknya itu harus persis di mata kaki. Kemudian memakai kaos dalam warna putih polos, dan seterusnya. Kemudian memakai sepatu dan berkaos kaki. Jadi sepatunya sama dengan laki-laki tadi, tetap menggunakan sepatu hitam dan bisa ada les putihnya. Next. Dan anak sekalian, di dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah kita ini bukan hanya hal-hal seperti itu yang kita perhatikan, tetapi yang lebih penting juga adalah masalah rambut, kuku, makeup, dan aksesoris. Nah, bagi anak-anak sekalian sebagai peserta didik putra, maka rambutnya itu dipotong rapi, tidak menyentuh alis mata, telinga, tengkuk, serta tidak dicat. Jadi ukuran rambut kita itu seperti tentara, seperti angkatan darat.
Itu panjangnya di atas itu ukurannya 3 cm di depan, kemudian 2 cm di tengah dan 1 cm di belakang. Kemudian kuku dipotong pendek dan tidak dicat. Kenapa harus begitu? Karena anak-anak sekalian, kita di sini banyak-banyak praktek. Nah, kalau kuku kita panjangkan bisa-bisa mengganggu di dalam proses praktek dan juga tidak enak dipandang. Kemudian tidak memakai aksesoris, cincin, kalung, gelang dan sebagainya. Jadi semua hal-hal yang menghias tidak bisa digunakan oleh anak-anak sekalian pada saat proses pembelajaran di sekolah. Kalaupun misalnya di luar, terserah anak-anak sekalian sebagai tambahan aksesoris di badannya anak. Kemudian tidak kalah penting adalah tidak boleh bertato. Jadi kalau ada anakku yang bertato, peserta didik baru saya ini, maka sebisa mungkin bagaimana supaya tato yang sudah terlanjur melekat di badannya anakku sekalian supaya bisa dilepas. Karena kenapa? Persyaratannya bahwa peserta didik di SMK Kartika itu tidak boleh bertato. Kalaupun ada yang terjadi seperti itu, maka kita panggil orang tua seperti apa, apakah kita kembalikan ke orang tua. Kemudian peserta didik putri, ya peserta didik putri, rambut putri tidak terurai dan disisir rapi, tidak bermake up yang berlebihan ya. Kemudian jilbab dipanjangkan sampai menutup dada dan tidak diikatkan pada leher. Kemudian rambut tidak boleh dicat, kuku dipotong pendek dan tidak dicat. Sebagai informasi anak-anakku sekalian bahwa selama pandemi ini kalaupun ada proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah karena harus dikembangkan skillnya anak-anak, maka kita datangkan tatap muka terbatas dengan jumlah yang terbatas. Terkadang biasa, terkadang ya, karena anak-anakku sekalian sudah bebas di rumah, datang di sekolah juga dengan berpenampilan yang biasa, tidak menggunakan baju seragam. Biasa Bapak Ibu guru tidak mengenal, bahkan biasa kita panggil ibu, biasa kita panggil bapak. Karena kenapa? Ya penampilannya sudah tidak seperti dengan siswa biasanya. Seandainya anak-anakku semua datang di sekolah dengan menggunakan pakaian seragam, ya karena di masa pandemi ini kita tidak harus seperti itu, maka kelihatannya biasanya kita tidak kenal bahwa ini adalah siswa saya, ini adalah peserta didik saya. Next, anak-anak sekalian, di SMK Kartika ini ada beberapa ekstrakurikuler yang kita kembangkan sebagai bentuk bagaimana anak-anak sekalian bisa menyalurkan bakat dan minat anak-anak sekalian dalam hal mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Next. Jadi ada beberapa jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yang kita laksanakan di sekolah. Jadi school seni misalnya itu ada band kita di sini anak-anak sekalian lengkap sekali, ada yang digital, ada yang manual. Silakan kembangkan diri anak-anak sekalian. Kalau ada yang berjiwa seni silakan. Kalaupun misalnya sangat dan sudah mau untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini, ya bisa saja kita programkan bagaimana kita bisa mendatangkan anak-anak sekalian secara bertahap, secara bergantian dengan tentu protokol kesehatan. Karena kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu tidak boleh dilaksanakan karena situasi pandemi. Tapi kalau misalnya ada anak-anak sekalian sangat berkeinginan untuk mengembangkan bakat minatnya, tentu kita akan buat program tapi dengan sangat terbatas. Kemudian ada paduan suara. Paduan suara di sini anak-anak sekalian semua tingkatan kelas 10, kelas 11, 12 itu sudah terbentuk dan biasa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Kemudian seni tari tradisional, modern, dance itu di SMK Kartika sudah berjalan dengan baik. Kemudian sinematografi. Nah ini sinematografi anak-anak sekalian, mohon maaf, jadi bukan hanya nanti anak-anak peserta didik dari TKJ, dari RPL, dari MM, tapi semua jurusan bisa bergabung dalam sini, belajar lebih mendalam tentang sinematografi. Alhamdulillah teman-teman kita yang sudah kelas
12, kelas 11 itu sudah membuat film-film pendek tentang di Eskul Seni Datuk Kerapi. Kemudian ada eskul olahraga. Di SMP Kartika ada sepak bola, ada bola basket, kemudian ada bola voli, futsal, bulu tangkis, dan bela diri karate. Nah, semua ini kita kembangkan. Kemudian ekskul akademik dan lainnya. Ada oksigen. Nah, oksigen ini adalah kegiatannya tentang komputer. Jadi kami harap bukan hanya dari anak TKJ, RPL, dan MM yang bergabung di dalamnya, tapi semua jurusan bisa bergabung di situ untuk mengembangkan diri, mengembangkan pemahaman kita tentang IT. Kemudian di sini ada robotik. Robotik alhamdulillah yang dikelola oleh jurusan elektronika industri itu sudah berjalan. Kemudian ada PMR, UKS. Kemudian ada pramuka. Nah, sekarang yang kita galakkan lagi di sini adalah karya tulis ilmiah. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman anak sekalian yang sudah tamat dan ada kelas 12 sekarang, kelas 11 itu banyak-banyak mengembangkan dirinya dengan mengikuti karya tulis ilmiah baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan maupun perguruan tinggi. Kemudian Paskibra, pasukan pengibar bendera. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan dengan bagus. Pernah kita mengikuti lomba dan kegiatan di luar, alhamdulillah kita dapat juara. Kemudian kerohanian, rohis, baik oleh yang muslim maupun non muslim. Next. Nah, dengan kegiatan ekstrakurikuler ini, insya Allah anak-anakku sekalian, kita bisa membentuk karakter yang baik. Tentu dengan kegiatan ini, maka anak-anak sekalian bisa mengatur waktu, bekerja sama dengan temannya, kemudian ada kepedulian, bahkan bergotong royong dan menciptakan kreatif di dalam kegiatan ekstrakurikuler itu. Saya kira ini yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak semua jadi membentuk karakter itu bukan hanya di sekolah, tapi karakter itu juga bisa dibangun di rumah kita, di lingkungan sosial kita. Apa yang kami lakukan di sekolah dalam hal pengembangan karakter, maka kami harap juga, mohon maaf Bapak Ibu, orang tua siswa, orang tua peserta didik di rumah, mari kita sama-sama membangun, mendidik anak kita dengan cara kita masing-masing. Tentu di sekolah kita akan membangun karakternya anak-anak tentu dengan sistem pendidikan. Sekian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini, anak-anakku bisa kita cerna, bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin Ananda sekalian yang ada di rumah, kalau misalnya ingin bertanya silahkan lewat kolom chat ya, ada Q dan A di situ. Kemudian bisa juga MPLS daring ini Ananda bisa saksikan melalui live YouTube melalui official SMK Kartika 21 Makassar. Pak Taufik, mungkin ada Ananda yang bertanya seperti ini. Kalau misalnya bullying yang terjadi di sekolah, dia kayaknya seperti ini Pak. Saya memiliki warna kulit hitam, tetapi saya biasa dipanggil teman-teman black. Apakah itu termasuk bullying? Tapi dengan dipanggilnya saya black, itu saya suka. Artinya saya lebih dikenal oleh teman-teman saya. Seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi memang salah satu pembinaan karakter adalah bagaimana kita menghargai teman. Jadi kalau misalnya bully seperti itu tadi, kita harus tahu diri dulu bahwa apakah teman-teman yang kita mau bully ini senang atau tidak. Ya, terkadang memang ada juga anak-anak dengan situasi pada dirinya, kalau dibully seperti itu dia senang. Itu mungkin tidak ada masalah, tapi tidak bisa diperlakukan untuk semua orang. Jadi anak sekalian, kalau bisa teman-teman yang suka membuli seperti itu harus pelajari dulu bagaimana sikap dan perilaku teman-teman yang akan dibully. Berarti mereka harus mengenal karakter dari teman mereka Pak ya? Harus mengenal dulu. Iya.
tidak boleh kita serta-merta menyampaikan bully sembarang kepada teman-teman kita, walaupun hal itu menyenangkan bagi dia. Tapi terkadang saja teman-teman yang lain mendengarkan itu risih mendengarnya, seperti itu. Jadi anak-anak sekalian, jadi yang biasa melakukan bully, main-main terhadap teman-teman, kalaupun misalnya itu terjadi, maka kalau ada teman-teman menyatakan bahwa sudah cukup, sudah sampai di sini saja, jangan dilanjut. Karena kenapa? Itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa saja teman emosi, teman tidak lagi menganggap lagi kita sebagai teman keseharian di sekolah itu. Jadi pada intinya bahwa kita harus tetap mengenal diri teman kita masing-masing seperti apa, baru kita melakukan bully seperti itu. Tapi mungkin itu bukan termasuk bully, Pak ya. Istilahnya nama panggilan saja. Iya. Ada istilah-istilah. Saya sendiri biasa mohon maaf anak-anak sekalian. Biasa saya memanggil Baco atau si BC. Karena biasa semua anak-anak kita tidak hafal namanya. Karena tidak dihafal namanya, jadi dipanggil. Maka saya panggil namanya BC karena atau Baco. Sesuai daerah, Pak ya. Karena Baco itu bagi orang Bugis adalah anak laki-laki. Kemudian kalau perempuan itu bisa kita panggil BC. Jadi saya biasa mohon maaf anak-anak sekalian. Kalau Bapak nanti siapa tahu kita di sekolah, saya panggil Baco, mohon maaf, saya biasa panggil Baco, tapi saya tidak panggil dengan istilah-istilah yang lain. Seperti itu, sama seperti saya juga, Pak. Sebenarnya kalau misalnya anak saya tidak hafal namanya, saya biasa panggil Udin. Seperti itu, Pak. Mungkin demikian untuk materi yang dibawakan oleh Bapak Taufik ya.